Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vinanti Aulia dengan NIM 40224010, kelas Perbankan Syariah B semester 4. Di sini saya akan praktik analisis regresi data panel CEM. Pada analisis ini adalah analisis pengaruh NPF dan BOPO terhadap profitabilitas ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2020 sampai 2024. Pada analisis ini melibatkan 6 bank syariah. Independennya X1, NPF, X2, BOPO, Y-nya ROA. Langkah-langkah pengujiannya, pengujian deskriptif, pengujian multikolinearitas, common effect model, fixed effect model, uji LM, uji COW, model terbaik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji T, uji F, dan terakhir koefisien determinasi. Nah, langsung saja kita pengujian deskriptif. Kita copy datanya terlebih dahulu. Kita klik create a new EVIS work file. Kita pilih balance panel 2020, 2024. Number of cross sectionnya kita pilih 6 karena kita menganalisis 6 bank syariah. Langsung klik quick, empty group, scroll sampai atas, lalu kita paste. Nah, sini view, descriptive stat, common sample. Kita langsung freeze, name, 1, deskriptif. Langsung saja ke selanjutnya uji multikolinearitas. Kita klik view, covarian analisis, kita correlation kita centang, covarian kita hilangi centangnya, pilih single table untuk layoutnya kita oke. Nah, sini pada uji multikolinearitas kriterianya adalah ketika kolerasi antara variabel X dan variabel X lebih dari 0,9. Nah, di sini nilainya 0,713 yang artinya kurang dari 0,9 maka tidak terjadi multikolinearitas. Kita freeze, kita name 2 multiple. Nah, selanjutnya kita akan membuat model dari masing-masing model. Klik quick, estimate equation Y, C, X1, X2. Final optionnya tidak usah dirubah, langsung klik OK. Ini merupakan model CEM. Kita name CEM. Terus di sini kita langsung uji LM. eh, ingin mengetahui apakah model terbaik dari uji LM ini RAM atau jam. Residu fixed random effect testing, omitted random. Nah, di sini pada uji LM, hipotesisnya H0 model jam lebih baik dibanding model RAM, H1-nya model RAM lebih baik dibanding model jam. Di sini nilainya adalah di cross section nilai probnya 0,2404 yang artinya lebih dari 0,05 maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa jam lebih baik dibanding RAM. Kita freeze, kita name 3 LM LM jam. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat model lain. Y, C, X1, X2. Nah, di sini panel optionnya kita pilih cross sectionnya fixed. Kita klik OK. Ini merupakan model FEM. Nah, kita lanjutkan dengan uji COW. Apakah model terbaik dari uji COW FEM atau CEM? Kita bisa lihat, klik view, fixed, redundant fixed. Nah, pada uji COW, hipotesisnya H0 model CEM lebih baik dibanding model FEM. H1-nya model FEM lebih baik dibanding model CEM. Nah, di sini nilai
nilai propnya 0,4302 yang artinya lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa jam lebih baik dibanding fem. Lalu kita freeze, kita name 4 jauh jam. Selanjutnya kita klik jam lagi, kita freeze name, kita nama 5 model terbaik. Terbaik. Selanjutnya kita uji asumsi klasik. Kita klik view, residual dan diagnostik, kita pilih histogram. Nah, pada asumsi klasik, hipotesisnya H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Nilai propnya di sini 0,0008 yang artinya kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Kita freeze, kita name 6 normalitas. Selanjutnya kita uji atau autokorelasi. View, residual, cross-section dependent test. Di sini hipotesisnya H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi korelasi. Nah, di sini nilai besaran CD propnya 0,3292 yang dimana lebih dari 0,05 maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Kita freeze, kita name 7 auto. Dan yang terakhir kita uji heteroskedasticity test. Nah, pada uji hipotesisnya H0 tidak terjadi heteroskedastisitas, H1 terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini nilai propnya dari likelihood ratio, probability-nya ini 0,00, yang artinya kurang dari 0,5, maka 0,05, maka tolak H0 dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas. Dan namanya freeze, the name 8 hetero. Nah, langkah-langkah sudah selesai, kita save terlebih dahulu. Kita namai praktik jam. Kita pilih single precision, klik OK. Sudah kita tutup. Nah, interpretasi modelnya, variabel C, nilai konstansa sebesar 7,8, nih, 7,1849907 menunjukkan nilai dasar ROA ketika NPF X1 dan BOBO X2 dianggap tidak berubah. Artinya, sebelum dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut, maka rata-rata ROA adalah 7,1899407. Nah, nilai NPF-nya min 0,31536 menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA, artinya semakin tinggi pembiayaan bermasalah, maka keuntungan bank akan menurun. Setiap kenaikan 1%, maka ROA turun sebesar 3,15% dengan asumsi variabel lain tetap. Namun karena nilai probabilitasnya 0,5966 lebih dari 0,05, maka pengaruh ini tidak signifikan. Selanjutnya variabel X2-nya, Gopo, di sini nilainya sebesar koefisiennya min 0,066280 menunjukkan bahwa Bobo berpengaruh negatif terhadap ROA. Artinya semakin berpengaruh negatif terhadap ROA, artinya semakin tinggi biaya operasional, maka profitabilitas akan menurun. Setiap kenaikan 1% Bobo, maka ROA turun sebesar 6,63% dengan asumsi variabel lain. Nilai probabilitasnya sebesar 0,00
kurang dari 0,5 menunjukkan 0,05 maka menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan. Nah, pada uji T, hipotesisnya H0 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, H1 X1 H1-nya X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Pada nilai prop X1-nya di sini 0,59699 eh, lebih dari 0,05 maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, pada nilai variabel X2-nya di sini ada 0,00 yang artinya kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan pada uji F, di sini dapat dilihat dari prop F statistiknya. Dan hipotesisnya H0, X1, dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. H1-nya X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. Pada nilai propnya, prop F statistiknya, itu nilainya 0,00 kurang dari 0,05. Maka tolak H0 dan dapat disimpulkan X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. Yang terakhir, koefisien determinasi. Kita dapat melihat dari nilai adjust R square di sini. Nah, itu nilainya 0,956. Kita bulatkan saja menjadi 0,960 yang menunjukkan bahwa X1 dan X2 mampu menjelaskan 96% variasi variabel, sisanya sebesar 4% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.